Malam. Sesuai dengan perjanjian, gue mau kasih reaksi gue tentang pemain yang terlibat di Piala AFF 2010. Oke. Setelah Mata Najwa itu selesai, gue coba buka YouTube, lihat gol-golnya, 3 gol itu aja. Jujur, pada saat gue lihat di YouTube sekali, gue juga curiga. Tidak menuduh, tapi gue curiga. Tapi kemarin, gue lihat narasi TV, gue denger penjelasan dari Hamka, Maman, dan Markus. Akhirnya gue lihat golnya, khusus spesifik gol berkali-kali. Berulang mungkin sampai 10 kali lebih ada kali. Dan penjelasan dari Maman pertama soal golnya out. Ya, ini gue objektif ya. Untuk para pendengar, gue nggak kenal Maman, gue nggak pernah ketemu Maman, gue nggak kenal Markus Horizon, nggak pernah ketemu juga. Hamka, gue pernah ketemu sekali, ngobrol 10-15 menit, that's it. Jadi dibilang kenal, ya gitu-gitu aja. Jadi gue nggak ada kepentingan untuk pembelaan dan lain-lain. Semua video yang gue bikin kan, gue selalu bilang nggak ada penghujatan, nggak ada nuduh dan lain-lain. Ini hanya pendapat gue. Seorang defender yang mendapatkan bola, oke, yang hampir ke garis belakang, itu pasti dibiarkan bola ke garis belakang biar out buat kiper. Andi Darussalam kemarin mengatakan itu salah Maman. Harusnya Maman membuang bola. Gue tidak setuju. Kalau dibilang salah Maman, iya. Dan Maman pun kemarin mengaku. Jadi video itu pun berulang-ulang kali gue lihat. Dan Maman bener-bener kelihatan dia coba mengcover bola agar bola out. Dan dia juga melihat ada lawannya masuk. Dan dia cover juga, dia berusaha untuk mengcover lawannya dengan tangannya. Dia ke samping. Nah, si Malaysia ini memang agak pinter. Jadi sengaja dihindari tangannya Maman, dan dia melewati, memang bergulirnya jalan bola ini tidak terlalu kencang. Jadi sampai sempat diintercept. Hal ini tuh terjadi. Jadi kalau Pak Andi bilang harusnya dibuang, gue nggak setuju. Justru yang dilakukan Maman sudah benar, cuman dia salah antisipasi. Dan dia mengakui kalau itu salah teknis, oke. Itu gue sangat bisa terima. Oke. Bahkan kalau bola seperti itu ditendang oleh Maman keluar, seperti yang diklaim oleh Andi Darussalam, gue sebagai pelatih mungkin gue akan marah. Ngapain kita buang itu? Lu tinggal cover bola akan out kok, ya. Jadi in this case, setelah berkali-kali gue lihat, gue bilang Maman sama sekali tidak salah, tapi kelihatan banget kesalahan itu tidak disengaja, karena dia benar-benar mencoba mengcover lawan yang datang. Terus pada saat bola masuk, ini juga Hamka nomor 23. Pertama gue juga lihat Hamka ngapain begitu. Tapi kembali gue dengar penjelasan dan gue ngeliat di narasi TV itu kelihatan video dari bawah. Dari bawah itu kan kelihatan sudah agak penuh. Kalau dari atas memang agak lucu gerakan Hamka. Cuman sebagai defender, lu tidak bisa bermain textbook. Pada saat seandainya Hamka masuk ke depan Markus, menutupin ruang gerak si pemain Malaysia ini, dia akan langsung passing. Yang Hamka lakukan, dan itu sering kali dilakukan oleh defender, adalah mengambil inisiatif mengantisipasi. Hamka justru belok ke kanan mengantisipasi karena dia berpikir bahwa si pemain Malaysia akan passing. Nggak taunya dilewatin baru dia passing. Kembali lagi, gue sudah lihat berkali-kali. Kalau dibilang
Hamka sengaja untuk gue pertama kali gue lihat itu ini gerakan kayak apa. Tapi setelah gue ngeliat di narasi TV berkali-kali dari bawah, yang dilakukan Hamka itu benar. Hanya mungkin dia agak sedikit seperdetik terlalu cepat untuk menutup, sehingga pemain Malaysia ini tidak ketipu, kasarnya begitu. Tapi kalau dibilang disuap atau enggak, gue sih nggak melihat itu ya. Gue benar-benar melihat secara objektif bahwa karena gue tahu di futsal sama, kita bisa merebut bola kalau kita bisa mengantisipasi passing yang dilakukan oleh lawan. Kalau kita hanya main textbook, seandainya Hamka masuk ke dalam, itu ada ruang 3 meteran membiarkan pemain Malaysia yang pegang bola ini passing ke tengah. Jadi yang dilakukan Hamka itu dia coba ngeblok tapi ketipu. Itu untuk gue itu sudah benar. Salahnya ya memang si Malaysia ini, salahnya mungkin kalau harus disalahkan mungkin sedikit seperdetik terlalu cepat yang dilakukan Hamka. Tapi untuk gue itu manusiawi. Oke? Terus gol heading. Kembali lagi gue lihat gol heading itu si Safi berdiri di antara 2 center back Indonesia. Lu percaya tahu nggak? Ini sudah berkali-kali, karena gue kan lebih fokus ke Liga Inggris, Liga Spanyol dan lain-lain. Ini berkali-kali, hampir tiap minggu terjadi di Liga Inggris, bahwa ada pemain yang berada di antara center back mendapatkan crossing tepat di kepalanya, di heading masuk ke Marcus, ke gawang kita. Gol seperti ini itu sampai kalau nggak salah gue pernah bikin video atau gue sempat bilang di podcast, lupa gue, bahwa bermain zona defense di belakang di kotak penalti itu harusnya sudah dirubah. Sekarang lebih baik bermain man to man. Kenapa gue katakan itu? At least satu pemain dijagalah. Jadi bukan ada 2 bermain zona tapi 1 dilepas, tapi benar-benar satu lawan itu dijaga dengan satu pemain kita. Karena ini tiap minggu terjadi di Liga Inggris. Berkali-kali gue sudah lihat, gue gak habis pikir. Kalau hal seperti ini tiap minggu atau sering kali terjadi di Liga Inggris, di Liga Spanyol, kenapa tidak diantisipasi dengan tidak bermain, ada beberapa komunikasi antar pemain center back di belakang. Oke, lu jaga zona, gue jaga man. Seperti itulah. Nah itu bisa dihindari. Tapi kembali lagi ke kasus yang dilakukan, itu gol. Kalau gue bilang sah gol, bukan salah center back. Dibilang Marcus nggak gerak, enggak, karena headingnya itu sangat keras dan bener-bener ke pojok. Dan bahkan kiper seperti Ter Stegen, seperti Handanovic Inter itu pernah gue lihat nggak gerak. De Gea pun demikian. Dapat bola seperti itu nggak gerak mereka, karena mereka sudah lihat udah terlalu dekat dan terlalu cepat bolanya. Jadi untuk gue gol heading itu sah. Tidak ada yang salah. Memang golnya bagus. Gol ketiga atau gol kedua yang gue lupa urutannya. Tapi gol yang satu gol terjadi, dia shooting itu kena pemain kita. Bolanya di flag yang kebetulan jatuh di depan pemain Malaysia. Dan dia melakukan shooting, Marcus sudah mengarah ke sana, kena tangannya, tapi memang bola terlalu kencang dan itu gol. Jadi gue rangkumkan lagi, kalau dibilang suap atau apa, kalau seandainya 3 pemain ini disuap, gue tidak melihat. Ini objektif, karena gue tidak ada kepentingan. Semua video yang gue lakukan adalah memberikan opini gue kepada kalian. Kalian boleh setuju, nggak boleh setuju pun juga bebas. Tapi 3 gol dari yang gue lihat ini, setelah berulang-ulang kali gue lihat posisi pemain, gue lihat posisi kiper, gue lihat posisi pemain Malaysia, ini murni gol. Tapi gue juga paham kalau lu hanya lihat sekali di YouTube, seolah-olah ini ada permainan, seolah-olah itu diberikan. Tapi gue usulkan lu lihat yang di narasi TV, di situ diulang kembali golnya. Nah, lu lihat posisi Hamka itu benar-benar dia berusaha untuk mengantisipasi.
Karena kamera itu bener-bener di samping garis tengah sangat kelihatan, bukan dari atas ya. Kalau kamera dari atas kelihatan ini Hamka mau ngapain. Tapi kalau dari bawah bener-bener Hamka berusaha untuk menutup jalur passing si pemain Malaysia yang pegang bola, makanya dia tidak tutup ke dalam. Oke. Ini gambling yang seringkali dilakukan oleh pemain dan ya this time is berhasil. Tapi kalau kita bicara yang sangat berbau atau yang sangat tidak wajar, tidak masuk logika gue atau tidak masuk logika seorang pemain. Gue dulu juga pemain bola sampai junior di Belanda, walaupun tidak pro tapi level gue cukup tinggi di Belanda. Itu gol di Liga 2. Gue lupa siapa lawan siapa, pokoknya nampaknya dua-dua ini nggak mau menang. Dikasih penaltinya itu sampai 3-4 meter di pinggir gawang. Untuk gue itu penalti nggak benar. Tidak ada pemain yang melakukan itu. Untuk gue itu ya memang sekali lagi tidak ada bukti, tapi untuk gue itu nggak masuk akal sama sekali. Kalau kejadian seperti itu ya. Tapi kembali lagi, terserah kalian menilainya seperti gimana. Gue hanya menilai, gue tidak ada yang bayar gue, tidak ada tekanan. Gue pemain-pemain itu gue juga nggak kenal, nggak ada kepentingan. Gue hanya memberikan opini bahwa 3 gol itu untuk gue ternyata setelah berkali-kali melihat sama sekali sah, tidak ada berbau yang aneh-aneh. Oke, demikian 1-2 hari lagi nanti kita mau bahas apa. Gue mungkin mau bahas, ada pertanyaan bagus di Twitter soal tolong jelasin formasi pohon cemara dan diamond. Nah itu mungkin gue jelaskan. Kalau nggak ada topik yang bagus, gue akan jelaskan beberapa strategi yang dimainkan sekarang ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa promoin dan subscribe.